Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Baik. Sehat? Sehat. Hadir semuanya? Hadir. Bagaimana dengan karyanya? Sudah. Kita mulai alam indahnya. Pimpin doa dulu. Oke, silakan ketua kelasnya. Ayo masuk. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa Kita mulai. Ayo masuk. Semangat kita Jaya, jaya, yes. tepuk semangat. Tepuk pramuka. Siapa kita? SMA Negeri 3 WA luar biasa. Silakan duduk tepuk tangan. Seperti yang saya jelaskan pada waktu pertemuan pertama, ada penjelasan secara teori untuk mengaitkan kaitan dengan praktek yang kalian lakukan. Sudah jadi dalam waktu yang berapa hari? 2 hari. Kerjanya berapa orang? Dan satu kelompok ada Satu kelompok. Nanti tugasnya kalian 3 kelompok ini akan mempresentasikan hasil karya yang kalian lakukan selama 2 hari tersebut. Siap? siap. Namun sebelum dilanjutkan, ada beberapa teori secara seni berupa berkarya dan dimensi, supaya kita tidak gagal paham dalam memahami persoalan seni berupa karya dan dimensi. Di bawahnya juga ada beberapa kaitan jenis-jenisnya, unsur-unsurnya seni itu sendiri. Seni adalah kecantikan. Seni adalah kegantengan. Dan ada istilahnya juga, seni adalah kerapian. Kira-kira tanggapan kalian, seni itu seperti apa? Pembuatan perahu kelompok 2. Kelompok 2 membuat perahu sebanyak anggotanya adalah 7 orang. Artinya adalah dibagi bagian. Ada yang membuat layarnya dan ada yang membuat tiangnya kan? Artinya tidak memakan waktu yang banyak. Dominannya adalah kalaupun dilihat secara kasat mata, seni itu sudah bentuknya sudah ada rupanya. Artinya adalah, apakah ini yang disebut dengan seni? Iya. Jadi seni adalah karya. Supaya kita memahami pada persoalan seni itu sendiri, lebih-lebih rupa itu sendiri, dan lebih-lebih berkarya dan dimensi. Jadi bagaimana menurut kalian? Seni adalah kamu. Oke, apa? Seni adalah segala perbuatan manusia yang timbul dari perasaannya, yang hidup dan bersifat indah sehingga dapat menggerakkan jiwa perasaan manusia. Yang bisa dikatakan sebagai dasar seni itu sendiri. Katakanlah sapoi 1 abadi. Objek, bentuk, benda, ya kan? Iya. Tidak jauh bedanya, contoh sudah ada di depan kita. Kalau dikatakan perahu ini seni 3 dimensi berbahan stick es krim, sudah berbentuk benda, sudah berbentuk rupa, terlihat estetis, keindahan yang sangat bagus karena sudah jadi. Paham? Sudah berbentuk benda, kelihatan estetis. Estetis itu artinya adalah keindahan. Dimensi. Siapa yang tahu tentang dimensi? Siapa yang paham tentang dimensi? Dimensi adalah istilah yang memiliki pengertian yang sangat luas. Jika didasarkan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah dimensi dimaknai sebagai ukuran yang berupa panjang, tinggi, lebar, dan luas.
Seni budaya luar biasa. Karya adalah kalau dikaitkan dengan seni hampir sama dan hampir serupa. Seni sudah menghasilkan keindahan, karya sudah menghasilkan benda dan bentuk. Jadi karya tiga dimensi adalah merupakan karya seni yang memiliki ukuran panjang, lebar, tinggi, sehingga karya dapat dilihat dari segala arah. Seni rupa tiga dimensi berbahan stick es krim sudah menghasilkan sudah menghasilkan karya. Sangat bagus ya. Kelompok yang punya ini siapa? Kelompok 2. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3 pun juga kasih tepuk tangan. Sudah ada unsur-unsur seni rupa tiga dimensi. Yang pertama adalah Bentuk. yang kedua adalah Ruang. yang ketiga adalah Tekstur. yang keempat adalah Warna. tepuk tangan dulu. Tidak dikasih warna, cuma hanya yang dikasih di sini adalah bentuk penipisannya saja stick es krim tersebut, sehingga pantulan cahaya lampu di dalamnya akan terlihat jelas di saat malam dan tiba untuk dikasih nyala. Lihat. Budaya Luar biasa. Kemudian stick es krim ini, saya buka gambarnya. Ada beberapa gambar yang menghasilkan karya unik juga yang ada di YouTube dan video YouTube tersebut dan Google. Nah, salah satunya adalah dimensi berbahan stick es krim. Bahannya adalah lem lilin. Stick es krim yang sudah dibuat akan dimasukkan lampu di dalamnya sehingga menghasilkan lampu yang dibuat dari stick es krim. Kemudian poin yang kedua, ada kerajinan dari stick es krim juga membuat tempat HP untuk menyimpan HP. Karena kalian sudah melakukan yang namanya proses pembuatan semacam ini, di rumah pun juga kalau ada tersisa stick es krim. Poin yang selanjutnya adalah ajar ini bisa kalian lihat di layar. Oke, selanjutnya adalah lampu tidur dari stick es krim. Siap-siap dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil karya yang kalian buat secara berkelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Dari. Saya sebagai ketua anggota itu kelompok. Kami akan mempresentasikan karya seni pas bunga terbuat dari stick es krim. Membuat tas bunga dari stick es krim agar dapat digunakan untuk hiasan. Jadi bertanya di kelompok 1, bagaimana cara kita memulai suatu karya seni rupa secara objektif? Kita akan menjawab dari pertanyaan dari kelompok 3. Mengapresiasi karya seni rupa terdapat dua cara, yaitu secara subjektif. Saya ingin bertanya kelompok 1, Apa yang dimaksud dengan keindahan seni? Keindahan seni adalah ukuran keberhasilan komunikasi antara peta yang ingin disampaikan seniman dan yang dilihat oleh pengamat. Seni yang indah dapat menangkap emosi yang paling diinginkan oleh seniman kepada pengamatnya. Tangan dulu untuk Waalaikumsalam. Ya, silakan duduk kelompok 1. Assalamualaikum
pertanyaan Ya. agama. Silakan. Seseorang menciptakan sebuah karya seni agar dapat dilihat dan keestetikanya dapat dirasakan dan dilihat pula oleh orang lain. Menurut kalian, seperti apakah yang dimaksud dengan keestetikan itu sendiri? Saya akan menjawab dari kelompok 3 dari pertanyaan ini. Keestetikan adalah keindahan pada suatu objek atau sesuatu yang terlihat indah oleh mata dan dirasakan perasaan bahagia saat melihat objek tersebut. Tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil karya kami sendiri. Pada tahap ini, proses pembuatan dimulai dengan pengukuran bahan dan alat. Bahan yang digunakan adalah stick es dan lem. Ketika semua bahan dan alat sudah tersedia, barulah kami memulai mengerjakan tahap awal, yaitu proses pemotongan ukuran yang panjang dan lebar badan kapal, dan juga ukuran tinggi tiang menggunakan cutter. Semua dilanjutkan dengan proses pembentukan badan miniatur kapal atau lengkungan badan. Di sana di kelompok 3, apa yang dimaksud dengan karya seni 3 dimensi? Baik, saya akan menjawab. Pengertian karya seni 3 dimensi adalah hasil karya yang memiliki sisi panjang, lebar, dan tinggi. Karya ini dapat dinikmati dari segala arah, bisa dari depan, samping, maupun belakang. Oke, tepuk tangan. Ya, silakan duduk. Kalian sudah memberikan hasil secara presentasi, misalnya. Mudah-mudahan ini menjadi awal motivasi untuk kalian, bahkan tidak putus asa untuk mengerjakan lebih bagus lagi hal-hal yang berupa karya. Jadilah dirimu sendiri, jangan jadi orang lain. Ketika kalian melakukan yang terbaik, semacam pembuatan semacam ini, lakukan dan kerjakan. Asalkan jangan melakukan yang tidak-tidak. Ya. 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 Sebelum kita akhiri, alangkah bagusnya karena sudah teman-teman kalian juga sudah pada pulang semua ke hari Jumat. Terima kasih, sampai ketemu lain waktu. Billahi fisabilillah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.